Kapan Bapak Ibu hanya bergantung kepada Allah, Allah akan mendatangkan dunia ini dan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini praktekin teori ini. Saya berbagi dulu kisah ya, di awal pembukaan sebelum kita baca. Ada seorang orang soleh dulu, hidupnya miskin, pas-pasan. Kisah nyata. Dia hanya punya pendapatan harian. Dan di masa itu, di masa kehidupan di awal-awal abad-abad Hijriah di tahun 200, di abad kedua, abad ketiga, 200, 300 Hijriah, di waktu itu tidak ada penerangan kayak kita sekarang ada lampu, dan pasar-pasar itu tutup dan tempat bekerja itu kalau sudah menjelang maghrib tutup. Kalau sekarang kita kan ada penerangan, masih ada saja orang yang kerja sampai malam, restoran yang buka sampai malam, aktivitas ekonomi masih ada berjalan walaupun lebih sedikit di waktu malam hari. Di masa itu tidak ada. Kebetulan dia kena pendapatan harian, dia pulang ke rumahnya satu hari, dia tidak dapat apa-apa. Lalu istrinya tanya, apakah ada makanan buat kami hari ini? Karena istri sama anaknya sudah nunggu seharian. Maka dia mengatakan tidak ada. Hari ini betul-betul saya tidak dapat sama sekali pendapatan. Kata istrinya, betul-betul saya sama anak juga belum makan. Ya, anak-anak belum makan. Maka dia bilang, saya istirahat sejenak, kemudian saya akan keluar, saya coba ikhtiar. Walaupun sudah malam pada saat itu. Sudah malam. Nggak ada lagi penerangan, orang semua sudah tidur di malam hari. Kalau kita jam 10, jam 11 malam, sudah tidak ada orang lagi yang berjalan seperti atau berkeliaran seperti kita di masa atau di masa kita sekarang. Dia keluar setelah dia istirahat sejenak karena dia sudah tidak lagi tahu harus kemana. Maka dia kebetulan mendapatkan ada masjid dekat rumahnya. Dia pergi ke masjid tersebut, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat. Waktu dia sholat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah pemberi rezeki seluruh makhlukmu di alam semesta ini, baik manusia pun hewan dan jin. Dan sekarang Engkau yang memberikan rezeki kepadaku harian, aku tidak punya pendapatan lain. Hari ini aku dan istri juga anakku belum makan, maka mudahkanlah rezeki buat kami. Terus aja doa itu diulangi oleh orang ini. Subhanallah, di waktu yang bersamaan di malam itu, raja yang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba mimpi buruk, mimpi tentang kematian, mimpi tentang neraka. Dia ketakutan. Terbangunlah si raja tadi. Kemudian dia ingin bersedekah. Dia mengambil beberapa kantong uang, dinar emas, yang dia niat untuk sedekah. Dan dia malam itu berkata pada dirinya sendiri, kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku baru saja mimpi tentang kematian dan neraka ini, dan aku takut Engkau hukum. Maka aku ingin sekali untuk bersedekah pada malam ini. Mudahkan aku untuk bersedekah. Dan sebagai bentuk ikhlas karenamu, aku tidak akan keluar dengan pengawal-pengawal istana. Maka dia pun naik kudanya, di malam hari orang semua sudah tidur. Dan dia bilang, ya Allah, aku biarkan tali kekangan kuda ini, agar Engkau yang mengarahkannya. Subhanallah, dalam kisah ini dikatakan, kuda si raja berhenti di masjid yang ada si miskin tadi lagi berdoa. Berhenti di situ, dan kudanya diam. Dia pun turun, dia tidak tahu kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Dia masuk ke dalam masjid, masa itu penerangan hanya memakai sumbu saja dengan minyak zaitun. Ya. Kemudian dia coba nyalakan, ya, di situ ada di dinding dipasang, kayak kita sekarang sebenarnya lampu ya, tapi masa itu orang pakai minyak zaitun sama sumbu nanti dinyalakan api. Maka dia nyalakan, dia lihat ada satu orang di masjid ini, ya. Kemudian dia dengar, dia mendekat lalu dia dengar doanya. Tadi orang miskin itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku hari ini belum makan sama istri dan juga anakku. Dan aku sebaik pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki. Aku tidak tahu harus minta kemana makanan di malam hari seperti ini. Maka sang raja berkata kepada orang miskin tadi, saya sudah mendengarkan doa kau. Orang miskin selesai berdoa, dia bilang, saya sudah dengarkan doa kamu tadi. Dan perlu kamu tahu, saya ini adalah raja di wilayah ini. Ya, karena waktu itu orang tidak ada foto. Kita sekarang kan bisa tahu presiden kita siapa karena ada fotonya. Masa itu orang tidak tahu kecuali dia ketemu sama rajanya. Atau dia lihat pas lewat misalnya. Dia tidak tahu, maka si raja mengatakan, saya raja di wilayah ini. Dan saya sudah niat bersedekah malam ini, saya minta Allah yang pandu saya untuk memberikan sedekah tersebut. Dan kuda saya berhenti di masjid ini, saya tidak tahu kenapa saya pada saat turun mendengarkan doa kamu. Saya melihat kamu orang yang setelah Allah berikan petunjuk untuk aku berikan sedekahku. Maka ambillah uang ini, dikasihlah uang berkantong-kantong tadi itu, uang dinar emas, karena masa itu tidak ada bank, tidak bisa transfer, tidak ada transfer, dikasih cash. Setelah itu dia berkata begini, sang raja, saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu mulai hari ini. Kalau kau butuh apa-apa, silakan datang kepada saya. Saya akan bukakan kamu akses untuk bisa masuk ke istana.
Maka si miskin ini mengucapkan kata-kata yang semua kisah panjang ini sebenarnya saya cuma ingin titik beratkan ke penutupan cerita ini. Kata si miskin begini, kalaupun saya punya hajat wahai sang raja, maka saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang telah menggerakkan engkau untuk memberikan sumbangan bantuan ini kepada aku malam ini. Maksudnya apa? Bagaimana Bapak Ibu sekalian, memang kita ini selalu Allah dulu, baru kemudian makhluk. Allah bisa Bapak Ibu sekalian membuat orang yang ada di hadapan kita yang tidak suka sama kita, dengan berdoa padanya Allah lunakkan hatinya menjadi orang baik kepada kita. Allah bisa membuat penyakit dalam tubuh kita yang mungkin medis sudah mengatakan tidak bisa sembuh, Allah bisa menyembuhkannya bahkan tanpa bekas. Dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah ini yang terjadi dalam kehidupan atau realita kehidupan manusia. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melibatkan Allah ini adalah bagian daripada bahasan kita tauhid atau pengesahan Allah Subhanahu wa taala.